John pun mulai mematik api ke simbol yang sebelumnya ia buat. Iblis ini yang telah terperangkap berusaha untuk membebaskan dirinya dengan mempengaruhi John. Halo Sobat YouTube, kembali lagi bersama gua Pau. Di video kali ini kita akan melanjutkan episode kedua TV drama series Konstantin. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai isi ceritanya. Pada awal cerita, kita diperlihatkan suatu tempat penambangan di Pennsylvania. Seorang pria bernama Lennis baru saja pulang bekerja dan istrinya sedang memasak. Saat itu, mereka berdua sedang berbincang. Namun, nampaknya ada sesuatu hal yang membuat mereka tidak nyaman. Bahkan, istrinya seperti ketakutan saat dekat dengan Lennis. Lennis pun memutuskan untuk mandi. Sesaat air di shower keluar, tiba-tiba ia terkejut ketika air yang keluar menjadi gelap. Tak lama, muncul api yang seketika membakar seluruh tubuhnya. Scene berpindah, John dan Kay sedang bersiap-siap menuju tempat yang sebelumnya telah ditandai lift pada episode pertama. Dan mereka menuju Pennsylvania, di mana John mengetahui bahwa seorang bos penambangan mati terbakar di dalam kamar mandi. Di tempat berbeda, seorang wanita sedang melukis yang nampak itu adalah John. Ia menggambar persis di mana John berada saat ini. Padahal, ia tidak melihat dan tidak mengetahui siapa John. Di sini kita belum mengetahui siapa wanita ini. Ia pun keluar dari kamarnya dan tak lama bertabrakan dengan John. Ia begitu kaget ketika melihat John yang ternyata sering ia mimpikan. Ketika John melihat gambar wanita itu adalah dia, ia berpendapat bahwa wanita ini hanya pelukis yang gesit. Namun, wanita ini berusaha menjelaskan apa yang ia alami kepada John. John yang berusaha menghindar dari wanita ini mengalihkan perhatiannya sehingga ia dapat pergi dari sana. Namun, wanita ini sepertinya memang sangat gesit. Ia bahkan bisa mengambil dompet John dan mengetahui namanya. John yang memasuki bar di mana orang-orang mengenang Lennis dengan cara minum minuman, mendapatkan informasi saat berbincang dengan beberapa orang di sana. Seorang pria di sana mengatakan bahwa sebelumnya ada 9 pekerja yang tewas tahun yang lalu, di mana mereka tewas karena kecelakaan saat menambang. Ia juga mengatakan bahwa mungkin ini semua terjadi karena mereka menggali tambang terlalu dalam sehingga mengetuk pintu neraka. John yang mengetahui hal itu langsung menuju ke lokasi penambangan. Pada saat itu, hanya ada satu petugas yang menjaga area penambangan. Ia pun menggerakkan eskavator yang membuat penjaga itu teralihkan sehingga John dapat masuk ke dalam. Saat setelah di dalam, sambil membawa helm berlampu dan palu, ia menyusuri lorong-lorong yang berada di dalam penambangan. John pun mengetuk-ngetuk dinding dan seketika terjadi guncangan yang membuat ia cepat-cepat keluar. Setelah keluar, si John menuju kediaman rumah Lennis. Nampaknya di sini juga sedang melakukan perayaan untuk mengenang Lennis. John yang mencoba membaur dengan orang-orang lainnya, akhirnya masuk ke satu ruangan di mana seharusnya ia tak boleh masuk ke sana karena sudah ada tanda pembatas. Ternyata ruangan itu adalah kamar mandi tempat Lennis terbakar. John pun mengambil dan memindahkan sebuah cairan yang berada di penutup shower ke sebuah botol. Tak lama, istri Lennis pun memergokinya. Namun, itu tak lantas membuatnya diusir dan mereka pun berbincang. John yang berusaha mendapatkan informasi dari istri Lennis ternyata tidaklah berjalan lancar. Alih-alih mendapatkan informasi tentang kasusnya, ia malah digoda istri Lennis. Godaan itu pun ditolaknya yang membuat wanita itu marah dan mengusir John. Sesaat telah keluar, tiba-tiba istri Lennis ini meneriaki John yang membuat semua orang memperhatikannya. Seseorang pria menanyakan siapa orang ini dan istri Lennis ini mengatakan bahwa John adalah seorang reporter. Sontak, itu membuat pria bertubuh besar mengejar John dibantu 2 orang pria yang menahannya. Ketika John ingin diperiksa, ia pun melawan, yang membuatnya dipukul oleh pria gemuk.
Dan kita juga mengetahui bahwa pria gemuk itu merupakan bos dari perusahaan penambangan yang bernama Ted. Mereka berdua pun berbincang soal kejanggalan yang terjadi di area penambangan, yang sepertinya juga sudah disadari oleh bos tambang itu. John yang pulang mendapati wanita yang sebelumnya ia temui berada di kamarnya. Nampaknya wanita ini benar-benar penasaran siapa sebenarnya John. Di sini kita juga mengetahui bahwa nama wanita ini adalah Z. Z yang memiliki kemampuan melihat masa depan dan masa lalu, melihat juga ke dalam diri John, dan mengetahui sisi kelam yang pernah dialami John. Kemampuan itu pun membuat John mulai tertarik kepada Z. Ia pun melakukan uji coba kemampuan Z dengan meletakkan cairan yang sebelumnya ia dapat di penutup shower di kamar mandi Lennis. Z pun melihat kondisi yang dialami Lennis di mana ia terbakar dan melihat juga sebuah salib yang besar. Penglihatan itu membuat Z berteriak seolah-olah ia merasakan apa yang dirasakan Lennis pada saat itu. John yang mendapatkan informasi itu langsung pergi meninggalkan Z sendirian dan menuju ke sebuah gereja tua. Tepat terdapat salib besar seperti penglihatan Z. Pada saat ia masuk, John menyadari ada sesuatu di dalam sana, dan ternyata benar. Dua sepasang kekasih sedang melakukan hal tak terpuji di dalam gereja. John yang mendapat informasi dari salah satu pemuda itu bahwasanya ada sesuatu yang berbau mistis di daerah sana. Sesaat mereka pergi, John memulai ritualnya dengan sebuah termos yang berisi air, di mana air itu ia kucurkan dari atas kepalanya. Dan tak lama ia melihat sesosok makhluk yang tampak semakin dekat dengannya. Di tempat lain, Z yang sedang mencari John berkunjung ke sebuah bar yang sebelumnya dikunjungi John juga. Ia berbincang dengan seorang pria yang tampak murung. Anak dari pria ini sepertinya menjadi korban meninggal dari tempat penambangan yang membuatnya sedih hingga kehilangan imannya. Keesokan paginya, Z yang pulang ke rumahnya mendapati John yang sedang tidur di sofanya. Ia nampak kecewa karena ditinggal John kemarin. Namun kekecewaan itu dibayar dengan penjelasan singkat oleh John, di mana ia memberitahukan profesinya sebagai pengusir setan dan peminat setan. John juga memberitahu Z bahwa jika ia masih bersamanya, maka hal-hal buruk bisa saja menimpanya. Namun, hal itu tak membuat Z takut dan ia sepertinya akan terus mengikuti John. Pada saat perbincangan itu, tiba-tiba bunyi sirene yang menandakan terjadi sesuatu di pertambangan. John dan Z pun menuju ke area sana dan melihat orang-orang keluar dari dalam tambang. Seorang pria yang baru saja keluar memberitahukan bahwa sebelum kejadian itu terjadi, terdengar bunyi ketukan dari dinding sama seperti yang dialami John sebelumnya saat berada di tambang itu kemarin. John yang melihat dari kejauhan Ted dan anak buahnya sedang berbincang langsung menghampiri mereka. Ketika itu, John menghampiri anak buah Ted yang telah masuk ke mobilnya. Mereka berdua pun berbincang di mana John mengatakan bahwa akan banyak orang mati jika mereka terus membuka tambang itu. Ia mengatakan juga bahwa mereka menggali terlalu dalam hingga ke inti bumi yang tak bisa manusia biasa memasukinya. Tiba-tiba mobil yang mereka naiki terkunci dari dalam dan muncul air hitam dari bawah yang dibarengi dengan munculnya tangan yang mencoba menenggelamkan kepala mereka. Z yang menyadari keberadaan John di dalam mobil itu lantas membuka paksa pintu mobil dengan sebuah linggis. John pun selamat dari kejadian itu, namun tak seberuntung pria di sebelahnya yang kehilangan nyawanya. John dan Z yang telah meninggalkan tempat itu sambil berjalan, mereka pun berbincang, di mana John mengatakan bahwa roh penambang yang meninggal disebut Cobblenine. Mereka umumnya hanya mengetuk jika adanya bahaya untuk diperingatkan ke para penambang, tanpa naik ke permukaan, bahkan tak sampai membunuh. Namun kejadian ini tak seperti biasanya, di mana John mengira bahwa kemungkinan iblis ini bangkit karena dipanggil seseorang. John dan Z yang menyadari adanya pertemuan mendadak di bar, memutuskan untuk pergi ke sana. Sesampainya di bar, Ted, si bos tambang, sedang berpidato untuk meyakinkan bahwa mereka tidak seharusnya takut pada setan di penambangan.
John yang penasaran mencari pria yang sering minum minuman di sana. Z pun menyela dan mengatakan apakah maksud John adalah mantan pendeta yang anaknya terbunuh saat menambang. Pernyataan itu membuat John berpikir bahwa kemungkinan pria itulah yang memanggil iblis Goblin 9 untuk membalaskan dendam anaknya. John pun menyuruh Z untuk duduk di tempat biasanya pendeta itu duduk sambil minum minuman, dan mulai memasuki ke dimensi berbeda, di mana Z berada di sebuah tempat dekat air terjun dan melihat sebuah tenda di pinggiran sungai. Ketika seorang pria datang, John menanyakan apakah ada sebuah tenda di pinggiran sungai. Pria itu menjawab bahwa yang terdekat ialah Rooster Creek. Tak lama-lama, mereka pun langsung menuju ke lokasi itu dan melihat mantan pendeta ada di sana. John yang mengira pria inilah yang membangkitkan iblis di pertambangan langsung membaca mantranya untuk melihat reaksi yang ditimbulkan. Namun itu tak berpengaruh kepada pria itu, dan asumsi John ternyata salah. Pria ini mencoba menjelaskan iblis apa yang menyerang penambang. Ia mengatakan bahwa yang muncul ke atas bukanlah roh dari para penambang, melainkan roh dari para pemimpin penambang yang telah mati untuk membalas dendam. John pun mengetahui bahwa hanya sisa satu pemimpin penambang, yaitu Ted, bos tambang yang kemarin memukulnya. Mereka pun pergi meninggalkan tempat itu dan merencanakan sesuatu. Pindah ke area penambangan, Ted bersama anaknya memutuskan untuk masuk ke dalam tambang, dan hal buruk pun terjadi, di mana mereka diserang oleh iblis Goblin 9. Tak lama, John dan Z pun datang berusaha menyelamatkan mereka. John yang mencoba berbicara baik-baik dengan iblis itu, sedangkan Z menggambar sebuah simbol berbentuk segitiga. Seketika melihat simbol segitiga itu, iblis tambang itu pun menghilang. John yang mengecek keadaan Ted dan anaknya mendapati kalau Ted telah meninggal, sedangkan anaknya masih bisa diselamatkan. John pun mencurigai sesuatu dan merencanakan untuk menutup tambang itu agar tak ada lagi korban jiwa lainnya. Tak lama, ketika mereka berada di luar, Z yang mengajak mantan pendeta sebelumnya ke sana memutuskan memberinya kesempatan untuk menekan tombol peledak yang telah dipasang di pintu masuk tambang. Dan akhirnya penambangan itu pun ditutup selamanya. Namun pekerjaan John belumlah selesai. Ia masih harus mengurus seseorang yang telah memanggil iblis Goblin 9 ini. Ketika malamnya, John mendatangi rumah istri Lennis yang ternyata ialah yang memanggil iblis Goblin 9. Tak lama, 3 iblis Goblin 9 muncul dan mengepung John. Wanita itu pun memerintahkan para iblis itu untuk membunuh John. John yang telah ditangkap oleh iblis Goblin 9 berusaha untuk melawan balik dengan memanggil roh Lennis untuk membalas dendam. Benar saja, tak butuh lama, roh Lennis yang menjadi Goblin 9 menarik wanita itu hingga masuk ke dalam tanah, dan misteri ini pun selesai. John pun pulang ke rumahnya dan mendapati Z berada di kamarnya. Di sini, John mengatakan kepada Z bahwa ia lebih baik bekerja sendirian, karena setiap orang yang mengikutinya memiliki resiko kematian yang tinggi. Namun, lagi-lagi hal itu tak lantas membuat Z takut. Ia pun masih akan terus mengikuti John karena ia berpendapat kalau ia dan John telah ditakdirkan untuk bekerja sama. Dan episode kedua ini pun selesai. Oke sobat, pada episode kedua ini John dibantu Z saling bekerja sama yang akhirnya menyelesaikan masalah. Namun, apakah Z akan terus menemani John? Dan apa yang akan terjadi pada Z jika terus berada di dekat John? Nantikan episode berikutnya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you again.